Padahal besi-besi sudah disiapkan semua, tapi tidak terpakai karena tidak mampu adanya air pasang surut itu. Nah, kondisinya seperti itu. Memang saya lihat habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Yo guys, hari ini saya kembali lagi dengan Ahmad Garat MRD ya. Jadi saya mau membahas terkait pelaporan saya di Polda Jawa Timur terkait pelanggaran hukum tindak pidana korupsi atas proyek lindung tebing pintu air Jagir Surabaya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah di BAP oleh Polda Jawa Timur terkait pengaduan saya itu, di mana kami ataupun saya menduga bahwa pekerjaan tersebut sangat-sangat merugikan ataupun juga sangat-sangat membuat ataupun berdampak yang luar biasa negatif di masyarakat sekitar. Hari ini saya mendatangi lokasi di pintu air Jagir Surabaya, dan kebetulan saya juga mau mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Ini saya perkenalkan dulu. Kita mau mendiskusikan ya terkait pekerjaan yang saya laporkan itu. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ini Pak Warsito ya, selaku tokoh masyarakat di Stren Kali Jagir. Iya, ini kan kemarin itu Pak, kami dari media Rakyat Demokrasi Group itu mengadukan terkait dugaan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi atas proyek pekerjaan lindung tebing di Kali Jagir, di depan pintu air ya, pintu air Kali Jagir Surabaya. Kalau menurut dari kacamata Pak Warsito ini bagaimana terkait pekerjaan tersebut? Iya, saya sangat tahu persis ya masalah proyek yang ada di sebelah barat, pintu air Jagir, karena saya juga ikut bertanggung jawab padanya warga tidak boleh lewat di situ. Saya juga ikut menjaga barang-barang yang ada di sekitar itu. Karena apa? Kalau bukan warga saya atau warga di Stren Kali Jagir ini, maka tentunya banyak barang-barang yang hilang, katanya seperti itu. Namun saya amati sejauh mana saya memandang proyek itu, memang bagi saya tidak serius ya, tidak serius. Selama saya ada di situ sudah berganti berapa 4 kali pemborong ya, 4 kali pemborong. Yang pertama gagal, yang kedua juga gagal, yang ketiga juga gagal lagi. Kalau menurut Pak Warsito gagalnya itu kayak gimana Pak? Gagalnya faktor air pasang surut ya, katanya saya tanyakan itu. Karena airnya pasang surut, ketika air surut baru bisa mengerjakan, tapi tidak sesuai dengan yang namanya spel itu seharusnya tidak ada kebocoran. Nah, itu salah, spelnya pakai pasir di Glangsi ini akhirnya bocor terus, akhirnya menjadi kegagalan mereka untuk mengecor yang paling bawah. Ya seharusnya pakai apa Pak? Yang sebenarnya itu harus pakai besi ya, pakai besi letter U
supaya air tidak bisa masuk, itu dimasukkan sepanjang berapa yang mau dikerjakan itu harus full semua. Nah, ketika sudah air surut, maka sudah dicoba itu bocor tidak. Nah, kalau masih bocor ya itu harus ditambah, mestinya harus pakai gedek ya, pakai gedek yang diisi lumpur supaya air tidak masuk yang mau dikerjakan itu. Itu prakteknya mestinya seperti itu. Nah, selama ini tidak, hanya pasir diadai langsing, ketika air pasang dan air itu disepek, hancur semua, gedek sama pasir lari semua. Nah, akhirnya kegagalan pertama. Kegagalan kedua juga masih seperti itu lagi. Sudah kasih pasir lagi, lakar ditumbuk pakai bego, toh nantinya masih bocor lagi juga, tidak bisa mengecor pada dasar yang paling bawah. Nah, akhirnya sudah gagal sampai keempat kali. Akhirnya proyek itu hanya untuk simbol aja, untuk simbol aja. Akhirnya yang dicor itu yang di atas air, bukan di bawah air, tapi di atas air sampai sekarang ini. Itu dianggap sudah selesai. Ya itulah. Itu apakah menjamin untuk tidak longsor lagi, kan seperti itu, karena di dalamnya itu kosong, tidak dicor ya, padahal besi-besi sudah disiapkan semua tapi tidak terpakai karena tidak mampu adanya air pasang surut itu. Nah, kondisinya seperti itu. Memang saya lihat habisnya pasir itu berapa ton aja itu tidak berhasil juga. Itu artinya juga memperlambat pekerjaan ya Pak? Masalah pasti. deadline waktunya kapan nggak jelas ya. Akhirnya Pasti. dampaknya kayak gimana ke masyarakat? Jadi masyarakat yang dulunya itu kan hanya 1 bulan 2 bulan itu sudah clear. Tapi sampai berapa bulan itu 4 bulan lebih ya. Itu tidak bisa dilewati karena ada proyek itu tadi. Ya termasuk merugikan masyarakat juga. Gitu. Nah, terus sekarang bagaimana kalau hasilnya kayak gitu, terus dianggap sudah selesai? Apakah pihak lain ya, antaranya pihak lain itu tidak menegur atau ditinjau kembali atau bagaimana ini ya? Saya juga tanda tanya itu, proyek ini selesai apa belum, gitu loh. Jadi Karena belum, saya nggak ada itu kepastian ya? ya, karena saya itu warga di situ juga was-was lagi, nanti kalau belum selesai akan ditutup lagi, pintunya tidak boleh dilewati lagi. Nah, inilah yang saya membingungkan warga Stren Kalinjagir. Terus harapannya kayak gimana Pak untuk proyek ini Pak? Ya, harapan saya kalau memang kerja ya harus yang serius, yang baik-baik sekalian. Jangan belum selesai dianggap sudah selesai, itu namanya kan membuang-buang anggaran dan membuang-buang tenaga kan gitu. Ya ini tadi kita juga sudah sempat cek Pak di lapangan, ternyata banyak sekali yang tampak rusak ya. Itu menurut Pak Warsito gimana? Ya ya, sedangkan bahannya aja kan sekarang ini masih besi-besi masih ada di sini. Artinya kan belum selesai. Nah, kalau memang itu belum selesai, terus kenapa? Sampai kapan? Nah, ini akan mestinya ada jadwal berapa bulan selesai. Kalau nggak selesai ya di komplain atau gimana kan sepertinya. Artinya berarti warga merasa terdampak ya? Ya jelas, ya jelas. Karena apa? Ya nanti kalau memang sudah ada peresmian, itu sudah selesai, ya itu baru kita buka bersama. Jangan ada sisa bahan di situ, terus kita masih bingung dilewati boleh enggak. Nah, ini kan belum ada peresmian, kan gitu. Nah, yang tahu itu ya dinas-dinas terkait
tentang plengsengan itu, gitu loh. Jasa Tirta ini Pak pekerjaannya. Nah, kalau Ini juga ada isu Pak, katanya akan dilakukan plengsengan mulai dari Jagir sampai Panjang Jiwo. Itu betul Pak? iya, Gimana? iya, memang iya. Jadi berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, itu ada informasi ya, yang maksudnya itu mau ada plengsengan mulai Dam Jagir sampai Tertek Panjang Jiwo. Nah, terus saya bilang pada waktu itu sama Satpol PP yang menyampaikan pada saya, sedangkan proyek itu aja belum selesai, proyek itu aja nggak baik, kok Ini mau proyek yang nangani? di Lindung Tebing itu ya? Iya, proyek yang ada di tebing pintu air itu loh, itu kan belum beres, belum jelas. Kok mau menangani proyek yang lebih besar kayak apa nantinya? Apakah buang-buang anggaran lebih besar lagi? Nah, inilah coba dipikirkan lagi, kalau memang itu diselesaikan secara baik-baik, terus hasilnya bagus, memuaskan, ya apa boleh buat, kan gitu kan. Nah, Artinya kalau baik berarti masyarakat mendukung. ya kalau pintu air Jagirnya, tapi ketika sudah menyampai di pemukiman atau di rumah warga, tentunya ya harus ada eh, sosialisasi yang sepakat ya, artinya itu orangnya itu mau dikemanakan, terus kalau orangnya itu kena dampak penggusuran ya mau dikemanakan. Kalau memang tidak sampai menggusur ya nggak apa-apa, malah justru membantu kan gitu. Oke Pak Warsito, Ya. terima kasih atas penuturannya ya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kritikan buat para pelaku yang akan melakukan kegiatan yang dinilai diduga merugikan masyarakat sekitar ya. Itu yang kami harapkan, jadi harus diluruskan. Bagi teman-teman, apalagi bagi teman-teman media atau apa, itu sebenarnya itu harus ditangani dengan serius juga. Jadi teman-teman media itu jangan kalah dengan propaganda yang tidak bertanggung jawab, harus diluruskan gitu loh. Oke, terima kasih Pak Warsito atas waktunya. Siap. Terima kasih. Terima kasih.